semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Pastinya sih baik, luar biasa, and powerful. Oke, adik-adik semuanya udah siap buat memuji menyembah Tuhan belum? Pastinya udah dong. Coba Kayla mau lihat senyum-senyumnya. Kayla bisa lihat loh dari sini. Oke, semuanya udah semangat. Yang udah semangat, nanti pujiannya harus lebih semangat lagi ya. Ayo Kak Cel. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus, donat sebab ada lubang di dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat sebab ada lubang di dalam hati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi. Seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, sebab ada lubang di dalam hati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Adik-adik semangat ya semuanya ya. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Kurang semangatnya adik-adik, sekali lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, gimana? Adik-adik udah capek belum? Belum dong ya. Sekarang adik-adik semuanya siapin hatinya, siapin pikirannya. Kita mau sama-sama buat menyembah Tuhan Yesus. Ya semua adik-adik ambil posisi yang paling baik. Kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bilang ini kita Tuhan. Kita mau sembah Dia. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Semua fokus sama Tuhan. Sama-sama
hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Jika sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kiranya Tuhan Roh-Mu yang hadir dalam setiap kami Tuhan, Roh-Mu yang memimpin kami Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan kiranya firman yang diberikan Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami Tuhan dan berbuah lebat Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan dapat mempraktikkannya dalam kehidupannya masing-masing Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya buat kita dengerin firman Tuhannya nih. Adik-adik udah siap dengerin firman Tuhannya belum? Pastinya udah dong ya, soalnya lihat kayak lo udah ganti baju nih biar semangat buat sampein ceritanya. Jadi adik-adik yang di rumah juga harus sungguh-sungguh ya buat dengerin firman Tuhannya. Oke adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah berperang bersama Tuhan. Sekali lagi temanya adalah berperang bersama Tuhan. Nah, cerita yang mau Kela ambil adalah tentang Nehemia. Tentang siapa? Nehemia. Jadi kita langsung aja ya ke ceritanya. Jadi adik-adik, Nehemia pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok kotanya. Namun pekerjaan ini atau pembangunan yang ingin dia kerjakan ini tidak berjalan dengan mulus. Karena apa? Karena Nehemia harus menghadapi beberapa permasalahan atau beberapa tantangan yang datang, baik itu dari bangsa lain maupun dari saudaranya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di sana. Nah, adik-adik, beberapa kerajaan di Yerusalem menghina dan menghalangi langkah Nehemia dan kawan-kawannya untuk membangun kembali tembok tersebut. Mereka ditekan lewat perkataan yang tidak baik, bahkan mereka juga diancam akan dibunuh oleh musuh-musuh mereka yang berada di Yerusalem. Nah, saat mengalami masalah ini adik-adik, Nehemia berseru kepada Tuhan dan ia menyerahkan permasalahan ini kepadanya. Tapi adik-adik, Nehemia tidak hanya meyakini penyertaan Tuhan lewat doa aja. Ia terus bersemangat, ia terus giat untuk membangun tembok Yerusalem. Ia terus menyemangati teman-temannya untuk tidak takut, namun terus giat dalam bekerja. Jadi ia juga mengingatkan bahwa Allah beserta dengan mereka. Nah adik-adik, Nehemia juga bahkan mengatur strategi agar usaha pembangunan ini terus bisa berjalan. Adik-adik tahu gak strateginya gimana? Nah, Kela kasih tahu ya. Jadi Nehemia ini memerintah sebagian teman-temannya untuk membangun tembok, sementara sebagian lain berjaga-jaga dengan perlengkapan senjata untuk berperang. Hal ini terus mereka lakukan secara bergantian dan mereka melakukan ini sepanjang hari. Jadi sementara setengah pasukan membangun, setengah pasukan lainnya siap melawan musuh apabila musuh mereka datang untuk menyerang. Nah adik-adik, meskipun musuh-musuh mereka datang untuk menyerang, mereka tidak takut dan mereka tidak gentar sedikit pun, sebab mereka tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Nah jadi adik-adik, masalah yang dihadapi dalam hidup kiranya tidak menggentarkan hati kita. Kita harus tetap belajar melakukan bagian kita dan minta hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah satu persatu dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi kita percaya kalau Tuhan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Nah adik-adik, perkataan yang tidak baik memang bisa memojokkan dan mematahkan hati serta semangat kita. Adik-adik ingat gak? Menjelang tiba saat penderitaan dan penyaliban Yesus, ia pun merasa gentar. Yesus bahkan berkata bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Namun ia datang kepada Bapa dan berdoa sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Yesus tidak menyerah atau berputus asa adik-adik, karena dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Bahkan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberinya kekuatan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menyelesaikan kehendak Bapa untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa kakak dan dosa-dosa adik-adik di rumah. Dosa seluruh manusia lah ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dan menang atas maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu takut sebab ia telah mengalahkan iblis. Oke adik-adik, sekarang kita mau hafalan nih.
Untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 7, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, ada di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan untuk yang kelas besar, ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Isinya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke adik-adik, ayat hafalan yang tadi jangan lupa untuk dihafalin ya. Semoga firman yang telah disampaikan dapat bertumbuh di hati kita dan berbuah lebat. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita menutupnya dengan berdoa ya. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang telah disampaikan Tuhan dapat diserap dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan firman itu dapat tumbuh dalam hati mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Mereka mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka mau terus Tuhan mengandalkan Engkau di setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang terus menyertai kami Tuhan, dimanapun dan kapanpun Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih dari Kak Ella. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.